Shalom sahabat pijar dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami dalam program Penolong yang Sepadan. Di mana dalam program ini kita akan membahas mengenai perempuan dan peranannya, sehingga kita semua perempuan-perempuan Allah dimanapun kita berada, memahami apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan mengizinkan kita hidup di atas muka bumi ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan pada waktu yang lalu mengenai bagaimana perempuan itu diciptakan oleh Tuhan. Yang berikutnya kita akan melihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-20. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-20 dikatakan, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Jadi ketika Adam memberikan nama kepada perempuan itu Hawa, maka Adam memiliki visi, memiliki kerinduan seperti apakah perempuan yang diberikan nama olehnya. Dan tadi firman Tuhan berkata, di mana dikatakan kiranya perempuan itu menjadi ibu semua yang hidup. Nah, pemirsa, menarik dengan kata ibu di sini. Perlu kita pahami kenapa diinginkan perempuan ini menjadi seorang ibu. Paling tidak ada 3 hal yang kita bisa temukan. Yang pertama, kalau dalam pengertian bahasa sehari-hari, ada pasangan-pasangan yang menggunakan kata-kata untuk disebutkan. Misalnya, mama dan papa. Misalnya lagi, ya, ayah dan bunda. Dan juga yang tidak berbeda adalah ayah dan ibu. Jadi ibu ini kalau dipasangkan itu ya bertemunya dengan ayah, dengan laki-laki dan lain sebagainya. Jadi seperti pembahasan yang lalu memang pada dasarnya Tuhan menginginkan kita menjadi perempuan yang mampu bekerja sama, tidak hanya dengan sesama perempuan tetapi juga dengan para pria. Dan dunia sudah membuktikan dikala perempuan dan laki-laki bekerja sama maka mereka akan mampu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Lalu kemudian pengertian yang berikutnya adalah bicara soal ibu. Ibu adalah seseorang yang dewasa. Dalam arti seperti ini pemirsa. Kalau ada anak perempuan masih kecil, kita tidak akan panggil dia ibu. Seseorang dipanggil ibu kalau dia dewasa. Nah, pengertian apa yang kita bisa pahami di sini? Betapa Adam menginginkan atau Tuhan menginginkan setiap kita perempuan-perempuan menjadi perempuan-perempuan yang dewasa. Perempuan yang bijaksana, yang mampu mengambil keputusan dengan tepat, yang bisa memberikan pertimbangan mana yang baik dan yang tidak baik, dewasa. Bukan hanya fisiknya, tetapi juga emosionalnya, rohaninya, pemikirannya. Jadi bukan menjadi anak kecil selama-lamanya, tetapi bertumbuh menjadi perempuan yang dewasa. Lalu kemudian salah satu konsekuensi kalau kita bertemu dengan ibu. Kalau saya dipanggil ibu sama orang-orang di sekitar, mereka terkadang berpikir pasti sudah menikah atau sudah punya anak. Itu pada umumnya, walaupun tidak semuanya ya pemirsa ya. Tetapi biasanya seorang yang dipanggil ibu itu seorang yang sudah memiliki anak atau keturunan. Nah, bicara anak dan keturunan itu bicara sesuatu yang dihasilkan, produktif. Nah, untuk itu menjadi seorang perempuan yang dirindukan oleh Tuhan, kita adalah perempuan-perempuan yang sekiranya produktif dalam kehidupan kita. Bukan perempuan-perempuan yang tidak bisa apa-apa, bukan perempuan-perempuan yang hanya menerima keadaan, bukan hanya perempuan-perempuan yang manja, tetapi menjadi perempuan-perempuan yang menghasilkan pemirsa. Bisa melakukan sesuatu, bisa mengerjakan sesuatu, di mana bicara menghasilkan, berarti kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Ada banyak perempuan di sana berkata begini, kami kan orang yang lemah, kami kan orang yang gak bisa apa-apa, kami tidak bisa lakukan apapun dalam kehidupan kami. Nah, kembali lagi, bahwa Tuhan sudah memberikan kemampuan bagi kita untuk menghasilkan. Menghasilkan apa? Nanti dalam episode-episode yang lainnya kita akan bahas ya perempuan ya. Jadi hidup kita yang kita jalani ini adalah hidup yang tidak sia-sia, tetapi kita bisa melakukan sesuatu yang menjadi berkat bagi diri kita sendiri ataupun menjadi berkat bagi orang lain. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program ini. Sampai jumpa lagi pada episode yang lainnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.
Salam terang bagi Indonesia.